Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Santi dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan map sejarah yang telah saya buat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah yang pertama, peristiwa sekitar proklamasi yang dibagi menjadi beberapa peristiwa, yaitu kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, peristiwa proklamasi, penyebaran berita proklamasi, dan bentuk dukungan masyarakat. Selanjutnya pembentukan pemerintah Republik Indonesia pertama yang terbagi menjadi 3 sidang PPKI yang membuahkan beberapa hasil yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, langsung saja, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, Perang dunia terjadi di negara-negara Eropa, itu juga terjadi di Asia dan dinamakan dengan Perang Asia Timur Raya antara Jepang dengan Sekutu. Nah, bagaimana hasil perang tersebut? Hasilnya adalah Jepang mengalami kekalahan setelah Sekutu itu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, mengapa Jepang itu ikut campur dengan hal ini? Nah, kita mundur 1 tahun sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 7 September 1944, Jepang itu mengatakan secara resmi bahwa dia akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tetapi kita belum tahu kapan dan bagaimana kemerdekaan itu akan diberikan. Nah, hal tersebut dibuktikan oleh Jepang, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, badan ini bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, kembali ke masalah perang. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Sekutu, Jepang memanggil ketiga tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman, itu ke Dalat, Vietnam, dan mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi. Nah, Jenderal Terauchi itu mengatakan bahwa Tokyo akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mengetahui hal tersebut, ketiga tokoh tadi bergegas pulang ke Indonesia untuk segera memberitahukannya kepada masyarakat Indonesia. Nah, akhirnya mereka kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, tetapi yang mereka tidak tahu adalah kabar tersebut ternyata sudah didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC, dan Sultan Syahrir itu telah menyebarkannya kepada aktivis-aktivis perjuang kemerdekaan Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi pada saat mereka kembali ke Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, mereka telah disambut golongan muda yang ingin mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke peristiwa Rengas Dengklok, yaitu adanya perbedaan pendapat. Pendapat oleh siapa? Gitu kan. Nah, jadi pada saat mereka baru sampai, mereka disambut oleh golongan muda, diantaranya adalah Sultan Syahrir, Wikana, Suhud, dan lain-lain. Nah, mereka tuh segera mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja, Soekarno tuh tidak mau untuk segera memproklamasikan, karena menurutnya dia harus mendiskusikan hal tersebut kepada PPKI dalam sidang PPKI. Nah, hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua itu menganggap bahwa kemerdekaan ini harus didiskusikan dengan PPKI. Sementara golongan muda beranggapan bahwa mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu merupakan pemberian dari Jepang gitu. Jadi mereka mendesak para tokoh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus malam harinya, golongan muda tersebut ke rumah Soekarno untuk kembali mendesak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Karena menurutnya ini momen yang pas untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja Soekarno tidak ingin mewujudkannya, dan dia menolak karena masih ingin mendiskusikannya dengan PPKI. Hal tersebut memicu golongan muda untuk keesokan harinya, tepatnya pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta itu dijemput paksa atau dijemput paksa ke Rengas Dengklok. Nah, inilah peristiwa yang dinamakan dengan Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Nah,
Sementara mereka di Rengas Dengklok di Jakarta, Ahmad Subarjo itu mengadakan perundingan dengan golongan muda untuk mencapai kesepakatan. Nah, dia mengatakan pada golongan muda bahwa mereka menjanjikan akan melaksanakan proklamasi itu selamat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian golongan muda setuju dan akhirnya mereka ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta. Nah, setelah tiba di Jakarta, mereka awalnya bingung harus menyusun proklamasi itu di mana. Nah, kemudian Ahmad Subarjo itu memberi usul bahwa bagaimana kalau di rumah temannya saja, yaitu Laksamana Maeda, seorang Laksamana Angkatan Laut dari Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, karena dinilai rumah tersebut aman, maka mereka setuju untuk membuat proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Nah, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh penyusunnya. Tokoh-tokoh penyusun proklamasi itu ada 3, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka menyusun proklamasi itu di ruang makan di rumah Laksamana Maeda. Nah, selanjutnya naskah yang sudah jadi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, setelah perumusan naskah proklamasi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakanlah pembacaan teks proklamasi di depan lapangan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, sebenarnya sebelumnya itu peristiwa proklamasi itu ingin dilakukan di lapangan Ikada, tetapi lapangan tersebut tuh dinilai mungkin kurang kondusif karena akan dijaga oleh tentara-tentara Jepang, sehingga ditetapkanlah rumah Soekarno sebagai tempat proklamasi karena dinilai aman dan juga cukup memadai. Nah, ada beberapa tokoh yang berkontribusi, contohnya seperti Suhut yang mencari tiang atau dari bambu untuk melakukan upacara bendera. Selanjutnya juga ada Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih pertama kali, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih arti penting proklamasi? Nah, proklamasi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena peristiwa proklamasi ini merupakan titik puncak dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari lahirnya proklamasi atau hari proklamasi ini menandakan hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi peristiwa proklamasi ini sangat penting dan kita peringati setiap tahunnya. Selanjutnya, setelah proklamasi itu dibacakan, nah bagaimana cara menyebarkannya kepada seluruh rakyat Indonesia? Karena pada saat itu belum ada internet ataupun HP yang memadai ya untuk menyebarkannya secara luas seperti sekarang kan. Nah, yang pertama itu ada siaran radio di kantor berita Domei, tetapi sayangnya kemudian kantor berita tersebut ditutup oleh Jepang. Nah, tetapi para pejuang ini tidak kehabisan akal. Mereka tetap menyebarkannya dengan cara dari media cetak, contohnya seperti poster, pamflet, surat kabar, dan lain-lain. Dan juga ada utusan daerah, yaitu utusan-utusan dari PPKI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kemudian juga ada coretan-coretan di gerbong rel kereta ataupun di dinding-dinding yang menyatakan Indonesia merdeka atau dan lain-lain. Nah, jadi saat orang melihatnya, oh, proklamasi sudah dilaksanakan. Jadi pada saat gerbong itu lewat dan orang melihat, mereka bisa tahu kalau proklamasi itu sudah dilaksanakan begitu. Nah, bagaimana dukungan masyarakat terhadap proklamasi ini? Yang pertama adalah dari golongan muda. Nah, para golongan muda ini masuk ke badan-badan revolusioner untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya penguasa daerah, contohnya Sri Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta yang menyatakan siap untuk bergabung di NKRI. Begitu. Dan kemudian juga ada dari mantan prajurit PETA dan Heiho, mereka bergabung untuk menjadi tentara atau untuk menjaga keamanan Indonesia begitu. Selanjutnya ada pembentukan pemerintah Republik Indonesia pertama. Nah, pada saat setelah proklamasi kita harus segera membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Nah, peristiwa ini dibagi menjadi beberapa peristiwa.
yaitu satu sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan beberapa hasil. 3 diantaranya adalah yang pertama, pengesahan UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang sah. Selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu Susilo Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, penunjukan KNIP sebagai untuk membantu pekerjaan presiden sementara waktu. Selanjutnya, sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 itu menghasilkan beberapa hasil. Yang satu, pembagian wilayah administrasi, yaitu ada 8 daerah administrasi. Yang pertama ada Maluku, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dan lalu pembagian kementerian itu kalau saya tidak salah itu ada 12 kementerian. Contohnya adalah Menteri Pengajaran itu Ki Hajar Dewantara, dan Menteri Luar Negeri itu Ahmad Subarjo. Selanjutnya ada 4 menteri negara, contohnya adalah Bapak Otto Iskandar Dinata, dan kemudian 4 pejabat negara, contohnya adalah Mr. Dr. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung. Nah, kemudian sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Nah, ini menghasilkan beberapa hasil, itu merupakan pembentukan beberapa organisasi atau badan yang dapat menunjang pemerintahan Indonesia. Itu yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Itu kalau sekarang itu seperti lembaga legislatif seperti DPR atau MPR. Yang kedua itu membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini dimaksudkan sebagai partai tunggal di Indonesia untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ini sebagai organisasi untuk keamanan rakyat. Nah, dalam perkembangannya, BKR ini mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, dia berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia, dan kemudian yang terakhir berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang. Sekian penjelasan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.